Welcome to DP Podcast. Hari ini kita bakal bicarain tentang desain dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum itu perkenalkan saya Efraim, Saya Devan. dan kita akan langsung aja kenalan sama narasumber kita. Boleh dari yang paling kanan? Nama saya Kimule Brunella dari Desain Produk 2024. Nah, saya Vanessa dari Desain Produk Angkatan 24. Sip. Hari ini kita bakal bicara tentang apa nih Bro Zevan? Kali ini kita bakal bicara soal desain. Nah, boleh gitu, kita langsung aja tanya aja ke narasumber kita yang satu dulu. Pas banget nih. Oke, langsung aja ya. Kita mau mulai dari yang kanan ke kiri dulu nih. Cik. Capek aja, ya udah. Pertanyaannya dulu kali ya. Pertanyaan itu apa itu desain menurut kalian? Ini nggak ada benar atau salah ya, jadi jawab aja seperti kalian. Boleh? Silakan mulai dari mana dulu? Oke, aku duluan kali ya. Kalau menurut aku desain itu kayak puzzle di mana tuh ada banyak solusi untuk menuju kayak ada banyak jalan untuk menuju sebuah solusi, dan desain itu juga bentuknya banyak banget. Bukan cuma sebuah produk fisik tapi juga bisa produk digital. Jadi kalau bisa dikonklusiin, desain itu adalah jalan berpikir kita gitu sebagai desainer. Wih. Desain banget ya. Mulai luar biasa. Coba kalau gitu yang satunya lagi boleh? Sama desain itu bisa jadi ada simbolnya. Nah, biasanya tuh contoh-contohnya itu kayak di museum. Museum itu kebanyakan painting sama desain art-artnya itu rata-rata ada maknanya juga. Nah, itu tuh tergantung sama apa yang kita lihat, rasakan, sama apa yang menurut kita, apa yang ada di balik desain tersebut gitu. Jadi desain-desain itu bisa ada simbolnya juga gitu. Menggambarkan isi hati desainernya sama artisnya ya berarti ya. Berarti ada langsung sarana curhat ya? Iya, sarana curhat. Iya. Sesuai dengan topik kita nanti. Iya, oke luar Nah, biasa. mulai lagi nih. Kayak ada nggak sih menurut kalian pengaruhnya desain ke kehidupan? Oke, contohnya ya misalnya menurut kalian desain itu penting nggak sih? Dan kalau penting kalian punya contoh? Menurut saya ya penting ya desain. Soalnya dari sekeliling kita itu rata-rata desain semua, apalagi kita tinggalnya kebanyakan di gedung ya. Itu kan gedung dari desainnya itu arsitek. Nah, sekeliling kita juga yang kita dudukin, yang kita lihat furniture itu dari desain interior. Terus kalau kita lihat biasa kalau di sosmed itu kan banyak poster, banyak iklan-iklan, terus mungkin ada orang-orang menjual produk segala macam. Nah, itu juga bagian dari desain. Jadi ya menurut saya sih lumayan penting desain untuk di dunia ini. Oke. Ada tambahan? Ada. Oh, Jadi ada. kalau desain sadar nggak sadar pasti kita hidup dalam dunia yang penuh dengan seni. Lanjut. Oke. Tapi nih kita mau lebih dalam lagi nih kira-kira kalian sadar nggak sih sebenarnya kalau dalam desain itu bisa dipakai untuk yang baik, ternyata ada yang nggak baiknya juga nih. Contohnya nih misalnya ya, kita langsung ke contoh aja ya biar nggak susah ya. Coba minta dong yang properti yang sudah disiapkan tolong. Ya. Aduh, kacau banget. Ini ada yang tahu nggak ini apa guys? Labu ya. Tapi kalian sadar nggak sih kayak sebenarnya labu tuh punya makna yang kayak apa ya, konotasinya tuh sebenarnya dia tuh kayak iblis tapi dikemas dalam desain yang kayak lucu gitu. Nah, kalian ada nggak contoh-contoh kayak ini selain labu? Contoh pertama itu ada di mungkin yang secara gamblang kelihatan ya, desain slot untuk judi online. Nanti multimedia tolong tayangin ya itu. Ya di zoom aja ya. Itu kita berpengalaman sepertinya itu. Contohnya itu kayak produk dari brand Balenciaga. Nah, itu tuh dia bikin boneka entah buat anak kecil atau apa, tapi bentuknya satanis gitu kan, nggak masuk akal ya. Terus mereka juga pakai model pakainya yang anak yang masih di bawah umur. Itu kan rada-rada Nggak etis ya? iya, nggak etis sama agak aneh ya. Terus selain itu ada sepatu merek Nike. Nah, itu tuh dia pernah ada collab sama artis namanya Lil Nas X. Nah, itu dia sampai collab
temanya itu iblis, dan itu dia sepatunya itu dalamnya ada darah asli manusia katanya. Nah, sama di sepatunya ada juga simbol satanis yang bentuk bintang, sama ada ayat itu Inggrisnya Luke 10 ayat 18. Editor jangan lupa masukin gambarnya. Iya, nanti editor kita handal. Nah, aku mau nanya, kayak menurut kalian itu kenapa sih orang bisa mendesain kayak gitu? Ada pengaruhnya nggak dari entah dari diri mereka sendiri atau dari luar? Kalau menurutku zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang yang lagi upset, kayak banyak banget orang yang percaya banget sama kayak zodiak, sama sihir-sihir, manifest. Jadi di orang yang mungkin serakah, yang punya agenda pribadi untuk dapetin sesuatu lebih gitu, misalnya dapetin uang, kan di situ kan ada pasar kan, ada orang banyak yang percaya begituan. Mereka tuh jadi berusaha untuk mendesain sesuai dengan pasarnya, dan juga itu juga jadi celah gitu, karena kalau yang kulihat ya, iblis itu pasti masuk ke celah-celah yang kita sering nggak sadar gitu, yang kita nggak pasti ada di situ, dan seringkali makanya kita harus jaga hati. Sangat ya, nggak bisa kayak gitu ya. Padahal desain itu sangat indah padahal sebenarnya. Betul. Tapi kan tadi kita bicara berarti itu dari luar ya, kita harus jaga dari luar. Menurut kalian ada nggak sih yang dari dalam itu kayak Dari diri kalian sendiri, dari desainer itu sendiri? Ada potensi-potensinya nggak sendiri? Kalau sebenarnya ya kita refleksi lagi ya. Menurut kalian tuh ada nggak sih, meskipun bukan dampak dari luar, tapi ada nggak? Menurut saya sih ada ya. Bisa jadi itu desainernya mungkin punya nafsu yang kayak dukun gitu ya. Mungkin desainer itu kayak make dukun atau begituan, terus itu tuh bikin desain yang nggak layak dibikin demi dia mungkin cari untung juga ya dari desainnya gitu. Kayak mungkin dia desain ini terus dia kayak percaya iblis tuh suruh bikin desainnya kayak gini, kayak satanis, biar dia dapat keuntungan apa gitu. Nah, bisa jadi itu juga itu. Berarti dari ambisi, nafsu, serakah juga ya. Jadi sebenarnya dari luar dan dari dalam. Kita harus hati-hati banget sama ini ya. Oke, aku pengen tanya dong, dari tadi kan kita bahas nih, kalau dosa ada di dalam desain gitu ya, maksudnya kayak ya, desain digunakan dengan tidak baik gitu. Menurut kalian kalau desain itu idealnya tuh kayak gimana sih? Seharusnya tuh kayak gimana sih? Singkat aja sih, nggak perlu panjang panjang. Kalau menurut aku, desain yang seharusnya itu bisa digunakan untuk kebaikan sesama gitu. Contoh paling simpelnya bisa untuk misalnya kayak kesadaran dunia, kayak misalnya global warming. Jadi orang-orang tuh jadi aware, misalnya kalau binatang yang endangered juga bisa dikasih kayak poster-poster, atau mungkin desain-desain yang lucu kayak misalnya boneka-boneka back charm. Juga menurutku juga sesuatu yang indah dan juga ada bermaknanya gitu. Jadi menurut saya itu desainnya mungkin kayak poster-poster donasi untuk yang membantu-bantu orang yang lebih perlu. Terus kita juga bikin desain itu harus sesuai kata hati kita dengan baik, harus membikinnya dengan baik juga secara jujur. Bagaimana sih respon kalian sebagai desainer kalian anak BPEC merespon dampak dari kayak dosa-dosa yang belum didesain kayak contoh benar-benar sensitif? Dari aku sih singkat, cuman pegang teguh value yang ada dan terapin ke semua desainnya. Jadi kayak misalnya walaupun dunia luar bilang kalau ngejual hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak benar menurut firman, tapi menurut dunia itu benar, kayak nggak apa-apa, kita harus tetap tahu value kita dan harus tetap berpegang teguh. Dan walaupun misalnya di tengah maraknya AI yang digunakan secara tidak bijak, kita juga harus tahu kayak batasan-batasan apa yang harus diterapi gitu, sebagai desainer. Meskipun banyak di sini desain udah terkena juga dengan dosa, banyak yang dipakai dengan tidak baik, tapi kita juga dari diri sendiri kita perlu terseleksi, kita perlu juga untuk atur dengan baik supaya bisa bikin desain-desain yang bagus ya. Aku sebelum tutup aku ingat ada ayat Kolose 3:23 gitu ya, apapun yang kamu perbuat
apapun yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Nah, iya, agak typo dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, jadi sekian dari podcast kami. Ini